Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Aini pagi ini? Alhamdulillah sehat dan semangat Ibu. Bu Jamila sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Sepertinya Bu Aini lagi ceria. Iya, alhamdulillah Bu. Semangat berarti ya. Iya. Nah, berarti saya tidak salah waktu Iya benar. menghubungi Bu Aini. Begini Bu, saya punya rencana ingin melakukan observasi di kelasnya Bu Aini selaku guru bahasa Indonesia. Ya. Intinya saat pembelajaran berlangsung. Nah, cuma sebelum itu saya ingin melakukan pra-observasi dulu dengan Anda. Nah, tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengembangkan kemampuan peserta didik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Aini saat di dalam kelas. Pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa saja? Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang ingin Ibu capai apa saja? Nah, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 3 Ibu. Yang pertama pengetahuan, di mana peserta didik dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Sedangkan yang nomor 2 yaitu keterampilan, di mana peserta didik dapat membuat teks deskripsi baik secara tertulis, memipir maupun lisan. Sedangkan yang ketiga yaitu sikap, di mana peserta didik dapat bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menyelesaikan tugasnya. Berarti terdapat area pengembangan 3 area pengembangan yang ingin Ibu capai, seperti keterampilan, sikap, dan pengetahuan ya Ibu. Nah, dari area pengembangan tersebut, strategi apa yang ingin Ibu terapkan? Nah, untuk strategi yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan KSP dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis proyek Ibu. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tanya jawab, games, diskusi, penugasan, dan ceramah. Berarti nanti pembelajaran yang Ibu terapkan lebih berfokus pada peserta didik ya Ibu. Nah, selanjutnya di situ kan pastinya ada semacam alat. Nah, kemudian media apa saja yang digunakan nanti Ibu? Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan yang pastinya pertama itu internet, terus laptop, proyektor, LKPD, video pembelajaran, materi bahan ajar, teks deskripsi, alat tulis, dan juga buku bacaan. Cukup komplit ya Ibu untuk medianya, sangat menginspirasi. Nah, kira-kira kapan Ibu mengajar? Lebih tepatnya hari apa, jam keberapa, kemudian di kelas berapa? Hari Selasa, kelas 7, jam ketiga dan jam keempat. Jadi nanti saya akan datang ke kelasnya Ibu Selasa depan kan ya Bu? Nah, di situ saya akan mengamati proses pembelajaran, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang nanti terjadi di dalam kelasnya Bu Aini. Nah, jadi setelah percakapan ini, pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Nah, saya merasa menemukan ide baru Ibu yang lebih menarik dan spesifik. Nah, kemudian mendapatkan gambaran apa yang akan saya terapkan di kelas, termasuk media dan pembelajaran yang lainnya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya untuk waktunya, kita sudah bisa sharing lah. Nah, itu saja, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Jamila. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ahmad Dhani. Nah, setelah itu, sebelum pelajaran dimulai, kita melakukan listening dulu ya. Ya, yang kemarin masih ingat? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang sudah siap ya untuk belajar? Siap, Bu. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian membaca teks deskripsi? Bagaimana? Bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi dengan benar? Sudah tahu? Nah, kalau gitu, Ibu akan memberikan gambaran tentang teks deskripsi dan bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi dengan benar. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi memiliki kata lain deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, jadi teks deskripsi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang dideskripsikan disebut dengan objek. Objek itu seperti suatu benda, tempat, atau suasana. Nah, sedangkan objek yang digambarkan itu dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengucapan, dan perabaan. Nah, itu pengertian dari teks deskripsi. Nah, sedangkan langkah-langkah menulis teks deskripsi, yang pertama yaitu menentukan topik, yang nomor 2 melakukan pengamatan, yang nomor 3 membuat kerangka teks, yang nomor 4 yaitu menyusun kalimat dengan baik. Yang pertama yaitu menentukan topik. Nah, kalian pilih topik yang akan dideskripsikan. Misalnya, seorang tokoh, idola, teman, keluarga, tempat, benda, hewan peliharaan. Nah, setelah menentukan topik, baru kalian melakukan pengamatan. Nah, kalian bisa mengamati objek yang akan dideskripsikan. Gunakan semua panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan untuk menggambarkan objek yang dideskripsikan secara lengkap. Nah, setelah itu baru kalian membuat kerangka teks. Nah, kerangka teks di sini berkaitan dengan struktur teks deskripsi itu sendiri. Yang pertama yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan atau pesan. Nah, yang terakhir baru kalian menyusun kalimat dengan baik. Nah, caranya tulislah kalimat deskripsi dengan jelas, tidak bertele-tele. Pastikan tata bahasa dan ejaan sudah benar supaya tidak membuat bingung pembaca. Nah, itu adalah pengertian dari teks deskripsi dan juga langkah-langkah menulis teks deskripsi dengan benar. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Baiklah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, Ibu ada sedikit video, kalian perhatikan. Nah, setelah itu coba kalian baca bukunya. Halaman 1. Kalau sudah membaca, Ibu ingin bertanya, apa itu teks deskripsi? Deskripsi adalah teks yang bertuliskan sesuatu Dan itu apa ciri-ciri dari teks deskripsi yang sudah kalian baca? satu menggambarkan atau menuliskan suatu benda atau suatu bentuk, dua menegaskan mengenai indera dengan peningkatan persiapan. Ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Nah, yang benar ya. Ciri-ciri dari teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan atau menuliskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Ini ciri yang pertama. Ciri-ciri yang nomor 2, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, penglihatan, dan sebagainya. Nomor 3, teks deskripsi itu bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Sedangkan yang terakhir yaitu teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, atau keadaan suatu objek secara terperinci. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, Ibu kan tadi sudah menjelaskan langkah-langkah menyusun teks deskripsi dengan benar. Nah, siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah menyusun atau menulis teks deskripsi dengan benar? Apa saja? Nah, yang pertama yaitu menentukan topik, yang kedua melakukan pengamatan, yang nomor 3 membuat perangkat teks, yang nomor 4 yaitu menyusun kalimat dengan baik. Nah, setelah itu Ibu ada tim, siapa yang bisa menjawab nanti acungkan tangan ya. Ikaw na yan. Ayan. Nomor 1, siapa? Yang bisa? Ya, apa jawabannya? C. Ya, benar. Teks yang menggambarkan suatu objek. Lanjut, nomor 2. D. Apa jawabannya? D. D.
itu simpulan itu deskripsi yang ketiga. Lanjut ke bagaimana? Siapa yang bisa? B. Siapa yang tadi siapa? Ya, jawabannya adalah B. Simpulan. B yang simpulan, betul. Identifikasi berisi tentang siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Kurang tepat ya? Siapa tadi yang menjawab? D. Salah. Jawabannya A. B. Ya. Jawabannya deskripsi bagian A. B. D. B. B. Siapa yang bisa? D. D. A. B. B. C. Nah, sekarang aku akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Bapak ayam panjang. Kemarin kan kita sudah membagi menjadi beberapa kelompok. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah? Kelompoknya masing-masing. Ya. Kita ekspresi dulu sebentar. Ya, kita ekspresi dulu sebentar, ayo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, tepuk 5, siap penanda. Sekarang Ibu akan membagikan SKBD. Nah, di SKBD ini ada gambar binatang, lalu kalian deskripsikan sesuai dengan gambar yang kalian dapatkan. Setelah itu, baru kalian presentasikan hasil kerja kalian di depan. Gini ya, ini maksudnya kalian menulis teks deskripsi berdasarkan gambar yang sudah Ibu berikan. Ini kan ada ini juga Bapak. Ayam. Nah, kalian mendeskripsikan tentang ayam. Kemudian kalimat yang dideskripsikan itu harus ada
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kupu-Kupu. Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan materi tentang kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia. Sebenarnya kelinci merupakan hewan liar yang hidup di daerah Afrika dan dasar Eropa. Ini akan keluarganya ketika telah masa pubertas dan akan tinggal sendiri bersama dengan jantannya. Sedangkan gajah betina cenderan hidup dalam keluarga yang terdiri dari satu betina dengan anak-anaknya. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ayam. Ayam adalah peliharaan berkaki 2 yang biasa dipelihara dengan tujuan dipotong atau diadu oleh beberapa orang. Bentuk fisik ayam memiliki di sekujur tubuh kecuali di area tertentu seperti cekernya. Bulu pada ayam ini tidak seperti kucing yang tipis-tipis. Tiap helai bulu dapat digenggam, bahkan dijadikan sebagai pemoceng atau pembersih debu di rumah. Warna bulu ayam beragam, mulai dari merah, hitam, putih, coklat, dan sebagainya. Ayam memiliki paru running di mana paru ini berguna untuk mematuk makanan, khusus untuk ayam jantan. Sepasang sayap seperti burung, namun kemampuan terbangnya sangat miring. Bahkan bisa dibilang hanya melompat. Ayam juga hewan yang bisa memakan apa saja, termasuk dagingnya sendiri yang kita berikan sebagai pakan. Jenis-jenis ayam cukup beragam, yaitu ayam kampung untuk dipelihara dan dikonsumsi dan ayam hias untuk dipelihara saja. Khusus untuk ayam hias, biasanya beberapa jenis memiliki bulu ke area ceker atau area kaki. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada perwakilan kelompok yang sudah berani tampil maju di depan. Nah, begini, cara kalian tampil di depan itu sudah baik ya, akan tetapi jika kalian mempresentasikan mempresentasikan apa saja harus dengan suara yang nyaring, ya kan? Harus dengan suara yang nyaring. Terus apa lagi? Intinya harus percaya diri. Nah, untuk pertemuan kali ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, ibu ulang ya tadi simpulannya bahwa teks deskripsi merupakan teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Sedangkan langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi yang perlu kalian ingat, yang pertama adalah menentukan objek. Yang nomor 2 melakukan pengamatan. Yang nomor 3 membuat kerangka teks. Dan yang terakhir yaitu menyusun kalimat. Itu yang harus kalian ingat. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran diakhiri. Silakan. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
perasaan Bu Aini setelah kita melakukan observasi? Alhamdulillah rasanya sangat lega Ibu, saya juga mendapatkan ide baru yang lebih kreatif. Nah selain itu saya bisa mengetahui area yang ingin saya kembangkan. Nah, ternyata dari observasi kita banyak ide yang muncul dari Ibu ya. Ya, benar. Nah, baik, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang telah dicapai di kelas? Nah, untuk area pengembangan yang telah saya capai itu ada 3 Ibu. Yang pertama pengetahuan, di mana peserta didik dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi, itu sudah. Yang nomor 2 yaitu keterampilan. Nah, di mana peserta didik bisa membuat teks deskripsi baik secara tulis, memikir maupun desain. Sedangkan yang ketiga sikap, di mana peserta didik itu sudah bisa bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menyelesaikan tugasnya. Baik, berarti dari ketiga area pengembangan seperti pengetahuan, keterampilan, dan tadi sikap ya Ibu. Ya. Bagaimana menurut Ibu tentang area pengembangan di kelas? Apakah sudah berjalan lancar atau masih ada yang perlu diterapkan? Intinya yang perlu ditingkatkan seperti itu. Harapannya Bu Aini bagaimana? Ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu, namun ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Ternyata ada beberapa siswa yang perlu menyesuaikan diri sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Nah, sehingga di pembelajaran berikutnya Ibu saya berencana untuk membuat kelompok yang lebih spesifik, seperti kelompok auditori, kinestetik, dan juga visual. Ide yang sangat bagus ya Bu. Nah, semoga segera terrealisasikan. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan menerapkannya. Berarti dari observasi kita ini sangat bermanfaat ya Ibu untuk semacam peningkatan kualitas mengajar, kemudian apalagi pengembangan kemampuan peserta didik. Nah, baik, jika seperti itu, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Subilianto untuk memberikan umpan balik. Baik, luar biasa ya Ibu, dari percakapan para observasi Ibu Jamilah sudah bisa menstabilkan kondisi dengan menanyakan kabar, dan untuk area pengembangan serta tujuan supervisi sudah dijabarkan juga oleh Bu Aini. Dan Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, sedangkan untuk pasca observasi barusan sudah bagus juga percakapan tentang area yang ingin dikembangkan ternyata lebih spesifik, sehingga guru bisa mengetahui minat siswa dan lebih mengedepankan kenyamanan siswa, dan semuanya sudah sesuai dengan alur tirta. Terima kasih Bapak, Bu Aini. Sampai jumpa di pertemuan coaching selanjutnya. Terima kasih dari saya, Sri Asia Jamilah, CGP Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.